Bapak Ibu, kesehatan itu sekarang kan susah karena dokternya kurang. Nganalisanya berbeda-beda standar satu dengan yang lain. Nah, yang lakukan di undang-undang yang baru, mulai tahun depan, semua data rumah sakit, apotik, klinik, laboratorium akan digital dan standarnya sama, bisa dikomunikasikan satu sama lain. Supaya apa? Supaya informasinya itu semua bisa kita lihat di handphonenya Bapak Ibu, di Peduli Lindunginya. Ya, jadi kalau masuk cek darah keluar di situ. Kemudian nanti besoknya ke rumah sakit keluar juga di situ. Nanti tiba-tiba sakit mau ke dokter, datanya udah lengkap. Dan kita bisa banding-bandingin. Kalau misalnya disunat di mana di Jawa Timur biayanya 200.000. Kalau disunat di Jakarta kenapa biaya 2 juta tuh? 10 kali lipat bisa ketahuan. Ya, supaya akses bisa sama. Dan juga teknologi yang terakhir yang saya mau sampaikan, itu sekarang dengan teknologi digital, itu telemedicine bisa jalan ya. Jadi kalau ada ibu lahir, ada USG tapi nggak ada spesialis anaknya, itu USG-nya bisa dilihat pakai telemedicine. Jadi ibunya lahir di desa, rumah sakitnya di kota, dia bisa lihat tuh konsultasi sama dokternya pakai Zoom, dan USG-nya bisa dilihat, hasil X-ray-nya bisa dilihat. Itu nanti tahun depan harusnya dengan undang-undang yang baru itu jalan, karena semua data harus digital, termasuk data X-ray, data video, data CT scan, MRI, kita akan digitalisasi secara bertahap. Dan yang terakhir saya akan tutup, ini yang lagi rame juga, data genomik. Ya, jadi kita masyarakat Indonesia itu punya data demografi, ada di Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, nama, alamat, tanggal lahir, agama, jenis kelamin, segala macam. Nah sekarang yang kita lagi bikin adalah data klinis penduduk. Hipertensi apa enggak, kolesterol apa enggak, udah pernah divaksin apa enggak, pernah masuk rumah sakit, dia minum obat rutin apa enggak, ada. Dan kita bangun database ketiga adalah database genomik. Ini yang rame. Wah, dijual ke Cina, nanti segala macam dibikin bioweapon. Bapak Ibu, ini kita ngomong mengenai masa depan, mengenai ilmu pengetahuan. Ini banyak rektor. Saya orang fisika, jadi bankir, tapi saya itu latar belakangnya fisika nuklir. Di fisika itu kita tugasnya menjelaskan alam fisik tapi dengan rasional. Contoh, kenapa kalau kita lihat ke atas langit warnanya biru, kenapa nggak warnanya merah? Itu mesti jelasin orang fisika. Kenapa kita kalau nyalain lilin apinya bentuknya elips, nggak kotak? Nah itu mesti jelasin sama fisika. Nah segala macam urusan fisika itu selesai begitu ditemukan komponen terkecil dari benda fisik yang namanya atom. Karena dengan kita tahu atom, yang lain-lainnya kita bisa jelaskan. Kita bisa bikin teorinya. Kita bisa manipulasi kalau kita mau. Ya? Habis penemuan mengenai atom, itu semuanya bisa dijelaskan. Dan teknologi langsung maju cepat tuh. Ada laser teknologi, ada nama space station teknologi, nuclear energy segala macam keluar. Nah kesehatan dulu tuh dari dulu empiris. Saya kan orang ITB, sebelahnya orang Unpad. Ini kan sama-sama IPA nih, kedokteran Unpad, ini ITB, IPA kan masuk. Nah di sini kerjanya ngitung-ngitung, di sana kerjanya ngapalin. Saya bingung loh, kok jadi dokter kerjanya ngapalin melulu? Bukunya banyak banget, oh sakit ini, bahasa Latinnya ini. Kok kayak orang IPS, nggak kayak orang IPA gitu saya bilang, kan kerjanya ngapalin. Karena mereka tuh banyak empiris, dokter-dokter. Nah sekarang di pertengahan abad ini, teknologi kedokteran itu secara drastis berubah dengan ditemukannya komponen terkecil dari benda hidup. Kan sebelumnya komponen terkecil dari benda fisik namanya atom. Komponen terkecil dari benda hidup namanya DNA. Dengan pada saat dilakukannya Human Genome Project pertama kali. Dengan diketahuinya komponen terkecil dari makhluk hidup, ya hewan, manusia, sama tanaman, ini segala macam mengenai kehidupan itu bisa dijelaskan. Dengan adanya ilmu ini. Itu sebabnya kita mau tahu. Kita mau tahunya bukan bikin bayi tabung atau apa-apa yang bertentangan dengan agama, tapi kita gunakan untuk mendiagnosa dan menyembuhkan orang sakit. Karena kita tahu nih, kanker itu penyakit yang paling gelap. Orang dulu begitu kanker mesti dibedah. Teknologi naik, dikasih kimia, kemoterapi gitu. Naik lagi dikasih radioterapi di sinyal supaya selnya mati kan.
Nah sekarang dengan adanya penemuan DNA gini, orang nggak bilang kita pakai cara Tuhan aja lah. Tuhan kalau sakit nyembuhin diri sendiri, ada yang namanya imunitas, ya vaksin kan imunitas. Masa si sel kanker nggak bisa dibunuh oleh ilmunya Tuhan? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kita mesti mendidik sistem imunitas tubuh kita, ada yang namanya B cell bikin antibody atau namanya T cell bunuh bunuh kanker selnya. Tapi dia mesti tahu bahwa yang ini musuh. Kenapa kanker bisa beredar di tubuh kita? Karena terjadi perubahan di sel kita jadi ganas dan sistem imunitas kita nggak kenal, sehingga dia nyebar. Kalau sistem imunitas kita kenal, itu akan otomatis dibunuh. Tuhan udah kasih gitu. Itu luar biasa kerjaannya beliau. Nah sekarang dengan adanya DNA ini, genomik ini, kita bisa didik. Oh sel kanker itu begini bentuknya DNA-nya, proteinnya. Itu kita kasih tahu ke T-sel, ini musuh nih bukan teman, serang. Ini prajurit ciptaan Tuhan ini langsung nyerang. Selesai, nggak akan bisa berkembang kanker itu. Nah ilmu-ilmu itu bisa terjadi karena ilmu-ilmu genomik. Negara maju udah maju, masuk. Jadi kalau Indonesia nggak masuk ke sana, kemudian kita masuk, malah profesor-profesor bilang jangan, bahaya. Ini kayak kalau di agama nih, Nabi dulu masih pakai onta, sekarang ada mobil, haram naik mobil. Kenapa? Nabi itu dulu pakai onta gitu kan? Ini kan aneh gitu. Ya. Ini teknologi baru yang bisa bermanfaat bagi keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, ini kan banyak dari perguruan tinggi. Yuk kita kembali ke ilmu. Ini sudah kita dikaruniai, dibukakan pikiran manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa, lebih mengerti ciptaannya, dan kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat.